Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 469, aku akan menikah besok. Tak berdaya, pengawal itu mengangguk. Cepatlah. Di sisi lain, Seng Xiao sudah kehilangan minat untuk berbicara dengan kakak ketiga ketika dia melihat bahwa kakak ketiga membutuhkan izin dari pengawalnya sendiri. Kau sudah bereskan tempat tidurmu. Tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Meski begitu, kakak ketiga menarik napas dalam-dalam dan terkekeh meremehkan diri sendiri. Sepertinya begitu. Tetap saja, aku akan menikah besok. Nikmatilah hidup kalian sebagai pengantin baru. Kalian mungkin akan mendapatkan kejutan yang tak terduga. Sambil berkata demikian, Seng Xiao membuka kaca jendela mobilnya dan menyuruh Su Ce melaju melewati gerbang. Kakak ketiga sama sekali tidak mengerti maksud Seng Xiao, dan hanya merasa bahwa Seng Xiao sedang meremehkannya sekarang. Ayo kembali, tuan muda ketiga. Saudara ketiga mengangguk, dan kembali ke mobilnya. Pada saat ini, dia tidak punya harga diri untuk dibicarakan. Mobil Seng Xiao berhenti tepat di belakang gerbang. Dia sama sekali tidak merasa lega bahkan setelah melihat kakak ketiga pergi, meskipun sebelumnya dia mengatakan bahwa dia tidak akan membantu kakak ketiga, dia menggandeng tangan adiknya itu saat sampai di rumah, berniat untuk keluar sebentar. Kita mau pergi kemana? Hu Mansion, kata Seng Xiao. Aku akan berdiskusi bisnis dengan ketua Hu, sementara kamu mengunjungi Nona Hu. Meskipun Mu Qi tidak mengerti mengapa dia terburu-buru, dia mengerti betul ketika melihat betapa pendiamnya suaminya itu. Xiao-xiaonya sebenarnya adalah seorang tsundere. Bahkan jika dia terus mengatakan bahwa dia akan membiarkan kakak ketiga memperhatikan dan memahaminya, faktanya adalah dia masih menganggap kakak ketiga sebagai keluarga. Namun, kedatangannya sangat tiba-tiba. Ditambah lagi dengan pernikahan yang dilakukan keluarga Seng dengan keluarga Hu, Papa Hu langsung menjadi waspada saat mendengar kedatangan Seng Xiao. Karena Seng Xiao adalah musuh bebuyutan keluarga Seng, dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan keluarga Seng jika dia bertemu Seng Xiao sekarang. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Seng Xiao memiliki hubungan yang baik dengan kakak ketiga. Jika Seng Xiao datang untuk mengacaukan segalanya dan merusak pernikahan, bukankah Papa Hu akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya? Namun, karena Zong Teng memiliki koneksi militer di Jianchuan, ia harus menerima Seng Xiao meskipun ia merasa khawatir. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, Papa Hu akhirnya mengatur agar kepala pelayannya membawa Seng Xiao dan Mu Qi ke ruang tamu. Aku ingin tahu ada urusan apa, Ketua Seng, datang menjengukku larut malam begini, katanya dengan sopan. Saya tahu Anda akan waspada dengan penampilan saya saat ini, Ketua Wu, tetapi saya jamin bahwa saya tidak di sini untuk menyabotase pernikahan. Begitu pula, saya di sini bukan untuk bertindak sebagai juru bicara, saya hanya ingin menawarkan mitra, High Plus P dan ingin tahu apakah Anda tertarik, dan tentu saja, tunangan saya sendiri juga tertarik untuk bertemu putri Anda, tetapi saya jamin sekali lagi bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernikahan besok. Saya ingin tahu apakah Anda mengizinkan kami, Ketua Wu. Itu tentu saja merupakan masalah penting mengingat kunjungannya yang terlambat, tapi... Bisakah kamu berjanji tidak akan menghalangi pernikahan besok? Saya berjanji. Baiklah, apa salahnya membiarkan nyonya muda bertemu dengan putriku? Sebenarnya, Papa Hu sebenarnya tidak khawatir, karena kedatangan Seng Xiao berarti mereka akan bertemu Huran hari ini juga. Jika Papa Hu tidak patuh, tidak ada yang tahu apakah pernikahan besok akan berjalan lancar. Silakan duduk, Ketua Seng. Nyonya muda, putri saya ada di lantai 2, silakan duduk. Ketua Hu menunjukkan jalan. Mu Qi mengangguk dan menaiki tangga. Xiu, pembantu Huran saat itu sedang merawat Huran. Nona, Anda. Xiu, bisakah kau keluar sebentar? Biarkan nyonya muda berbicara sebentar dengan Xiao Ran. Kata ibu tiri Huran, tiba-tiba muncul di belakang mereka. Meskipun Xiu ragu-ragu, dia harus melakukan apa yang diperintahkan, menutup pintu saat dia pergi. Saat itulah Huran tersenyum bodoh pada Mu Qi. Siapa kamu? Nona Hu, Mu Qi mencondongkan tubuhnya untuk berbisik di telinganya. Anak berusia 11 tahun tidak akan terpaku pada kerajinan tangan, merangkai bunga, atau manga begitu lama. Wajah Huran berubah muram. Namun, saat dia mencoba berteriak di pintu untuk memanggil Xiu dan menghentikan Mu Qi melanjutkan, Mu Qi sudah menutup mulutnya dengan tangannya. Jangan berteriak, katanya. Aku di sini bukan untuk mengungkapmu. Entah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh, aku di sini karena satu alasan sederhana. Bagimu, menikah dengan keluarga Seng mungkin merupakan pelarian dari ibu tirimu, tapi bagi orang lain, itu adalah penghinaan dan ejekan. Dia tidak punya pilihan lain selain menikahimu karena keluarganya sendiri. Namun, aku akan memberitahumu ini, Nona Hu, jangan menempuh jalan yang sama seperti keluarga Seng dan menyakitinya lebih jauh setelah kau pergi ke pihak lain, karena kesediaannya untuk menikahimu adalah tali penyelamat yang ditawarkan kepadamu. Aku harap kau bisa memahami situasinya. Ingatlah satu hal, pilihlah demi dia.
Huran kemudian menatap Mukiki dengan serius, menduga bahwa Mukiki adalah mantan kekasih kakak ketiga. Lagi pula, dia sebagian besar tinggal di rumah dalam 2 tahun terakhir dan jarang mendengar tentang apa yang terjadi di luar sana. Dia juga tidak yakin tentang siapa gadis sebelumnya. Itulah sebabnya dia tidak bisa mempercayai Mukiki saat itu, bahkan jika dia mempertimbangkan kata-katanya dengan serius. Awalnya, dia yakin bahwa kakak Seng ketiga tidak punya pacar atau wanita yang dia kagumi, itulah sebabnya dia merasa nyaman dengan perjodohan itu. Sekarang setelah terungkap bahwa kakak ketiga punya pacar, dia harus menikahi kakak ketiga dengan kurang tulus, dan menceraikannya segera setelah dia meninggalkan keluarga Hu. Kakak ketiga jelas tidak punya suara dalam perjodohan itu karena dia akan menikahinya meskipun tahu bahwa dia bodoh. Orang lain pasti akan menikahinya meskipun bukan Huran besok, dan dengan mengingat hal itu, akan lebih baik jika Huran yang menikah. Huran tidak menanggapi Mukiki dan terus berpura-pura bodoh. Meskipun Mukiki tahu betul bahwa Huran memahaminya, dia tidak tahu bahwa Huran telah salah memahami hubungan antara dirinya dan kakak ketiga. Tak lama kemudian, Mukiki meninggalkan kamar Huran, tepat saat Seng Xiao menjelaskan semuanya kepada Papa Hu. Saya tidak menyangka Nyonya muda begitu cepat, kata Papa Hu. Aku tidak akan menceritakan kejadian malam ini kepada siapapun. Tidak seorang pun akan tahu tentang kunjunganku. Seng Xiao meyakinkan Papa Hu saat itu. Silakan lewat sini, Ketua Seng. Papa Hu mengantar Seng Xiao pergi secara langsung, sebelum segera kembali ke kamar Huran untuk memeriksa keadaan putrinya. Untungnya, dia tetap seperti biasa, dan tidak bertingkah aneh karena dia bertemu Mukiki. Meskipun Papa Hu tidak tahu apa yang dikatakan Mukiki kepada Huran, itu tidak penting selama tidak mempengaruhi pendaftaran pernikahan besok. Xiao, tebakanmu benar, Nona Hu itu pasti pura-pura bodoh. Matanya terlalu ekspresif untuk anak berusia 11 tahun. Mukiki memberitahu Seng Xiao dalam perjalanan pulang. Aku hanya berharap dia tidak akan menindas kakak ketiga, dan sejauh itulah kita bisa membantu kakak ketiga. Seng Xiao tidak berkata apa-apa, tetapi kebencian yang mendalam terhadap keluarga Seng yang terlihat di matanya sama sekali tidak bisa ditutupi. Oleh karena itu, Mukiki memegang lengannya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Bahkan kamu bisa menjadi tidak berdaya dalam hal-hal tertentu. Aku baru saja memikirkan hal lain, Seng Xiao tiba-tiba memulai. Mengapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas siapa dirimu sebenarnya? Tanyanya. Mukiki terkejut. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Dia sekarang jadi orang tolol. Dia harus terus berpura-pura meskipun ada kesalahpahaman. Mengapa aku merasa bahwa aku telah membuat masalah bagi kakak ketiga? Yah, dia akhirnya akan tahu siapa dirimu, karena dia akan menikah di sana.